Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, alhamdulillah, saudara-saudari, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah kembali kita bermajlis ilmu dalam keadaan sehat walafiat, di atas Islam dan iman, di atas taufik dan hidayahnya. Bersama-sama kita tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan perkara fardu atas setiap muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk sampai kepada ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Saudara-saudari, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kembali kita kaji Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram. Kita sampai pada hadis yang ke-6 tentang akhlak yang mulia, yaitu malu sebagian dari iman. Sifat malu merupakan sebagian dari iman. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, jazakumullah khairan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya minal iman. Sifat malu bagian dari iman. Sifat malu adalah bagian dari keimanan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, dan yang paling mulia adalah ucapan la ilaha illallah. Paling mulia dari cabang-cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, dan yang paling rendah dari cabang keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu merupakan cabang dari keimanan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan cabang-cabang keimanan. Ada 70 sekian, dalam riwayat ada 60 sekian cabang. Cabang yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan sifat malu salah satu bagian daripada cabang keimanan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa iman memiliki banyak cabang. Ada banyak sumber dari keimanan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 perkara ini dengan sumber yang berbeda. Ucapan la ilaha illallah ini cabang keimanan dari lisan. Ya, sumber yang pertama adalah lisan yang berucap, yaitu ucapan la ilaha illallah, maka inilah cabang keimanan yang paling tinggi. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka ia masuk di dalam surga. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, maka ia masuk di dalam surga. Inilah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Apa yang Rasulullah dakwahkan kepada keluarganya, kepada Quraisy dan penduduk Arab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah ucapkan kepada mereka, qulu la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah, tuflihu, kalian akan selamat. Ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan selamat di dunia dan di akhirat. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah sebagai cabang yang paling tinggi. Yang paling ringan dari cabang keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan ini dengan perbuatan. Sumber dari keimanan yang kedua setelah ucapan yaitu perbuatan. Ya, contohnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian sumber yang ketiga adalah contohnya adalah al-haya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan sifat malu adalah cabang dari keimanan. Dan sumber yang ketiga yaitu sumber hati. Sumber dari keimanan yang ketiga selain ucapan, selain perbuatan adalah hati. Yaitu hati yang malu. Ya, hati yang memiliki sifat malu. Yaitu malu kepada Allah, malu kepada manusia, malu kepada diri sendiri. Ya, ini di antara cabang-cabang keimanan yang sumbernya adalah hati. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka dengan definisi iman ini dikuatkan hadis ini. Iman adalah qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil jinan. Iman adalah ucapan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan, dan meyakini dengan hati. Itulah iman. Ya, harus ada tiga-tiganya. Seorang yang beriman berarti ia mengucapkannya dengan lisannya, ia mengamalkan dengan anggota badannya, dan meyakini di dalam hatinya. Inilah iman, dan itu saudara-saudari rahimakumullah ditunjukkan dalam hadis tadi tentang cabang-cabang keimanan. Tercakup 3 perkara tersebut: ucapan, perbuatan, dan hati. Jamaah rahimani wa rahimakumullah,
Sebagian ulama mengatakan li'annal haya huwa sababul aqwa fi qiyamil 'abdi bi jami'i syu'abil iman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus sifat malu ya dari semua amalan hati. Ya, amalan lisan tadi ucapan la ilaha illallah, amalan badan menyingkirkan gangguan, kemudian amalan hati yang Rasulullah sebutkan adalah wal haya, dan sifat malu bagian dari iman. Ya, kata para ulama, karena sifat malu itu sebab yang paling kuat tegaknya seorang hamba untuk melaksanakan semua cabang-cabang keimanan. Ya, kalau memiliki sifat malu, maka ia mampu untuk melaksanakan semua cabang-cabang keimanan. 70 sekian, 60 sekian cabang tadi, itu mudah untuk ia kerjakan. Kenapa? Karena punya sifat malu. Jamaah rahimakumullah, yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Bagaimana bisa dengan sifat malu bisa menunaikan, bisa melaksanakan semua cabang keimanan? Ya, karena malu itu cakupannya yang pertama malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan menjalankan perintah-perintah Allah. Ia akan meninggalkan larangan-larangan Allah. Dihadapkan dengan perintah-perintah Allah, ia malu kalau tidak mengerjakannya. Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengawasi. Ini perintah Allah kepada hambanya. Ya, masa saya tidak mengerjakan? Allah melihat saya, Allah yang menghidupkan saya, Allah yang menjaga saya, Allah yang memberikan Islam dan hidayah untuk saya. Segala-galanya datang dari Allah, kemudian Allah perintahkan dan saya tidak mengerjakan, tidak, saya malu. Ya, ini jamaah rahimakumullah, sifat malu kepada Allah menjadikan seorang hamba meninggalkan larangan-larangan Allah. Ya, tidak ada larangan Allah kecuali ia tinggalkan. Kenapa? Malu kepada Allah. Ya, jangan berzina, jangan berjudi, jangan makan riba, jangan berbuat zalim. Ya, ini larangan-larangan Allah. Ia tinggalkan. Kenapa? Malu kepada Allah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga malu kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang hamba benar-benar bertakwa kepada Allah. Ia sangat menjaga perintah-perintah Allah, sangat menjaga untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang kedua, malu kepada manusia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang malu kepada manusia, ia akan selalu berbuat baik kepada manusia. Ia tidak akan mengganggu manusia. Ia akan selalu berakhlak mulia kepada manusia. Ini jamaah rahimakumullah. Kenapa malu kepada manusia? Malu kalau tidak berbuat baik kepada mereka. Malu kalau tidak mencegah keburukan. Malu kalau sampai mengganggu mereka. Ia malu kalau sampai menyusahkan mereka, merepotkan mereka. Ia merugikan mereka. Ini jamaah rahimakumullah. Maka malu kepada manusia membawa kita untuk terus berbuat baik kepada manusia dan terus menjaga diri, jangan sampai merugikan manusia, jangan sampai mengganggu manusia. Ya, dan cabang-cabang keimanan semuanya terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan juga hak-hak manusia. Ya, maka dengan sifat malu kita menunaikan hak-haknya Allah, kita bisa menunaikan hak-haknya manusia. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika melihat seorang sahabat Ansor, ya, kemudian Ibnu Umar menasehatinya, ya, agar jangan malu, ya, agar jangan malu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'hu fa innal haya minal iman." Ya, biarkan saudaramu dengan sifat malunya, karena sesungguhnya sifat malu bagian dari iman. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sifat malu yang benar itu pasti membawa kepada keimanan. Ya, bukan malu yang salah, malu yang menyimpang dari fitrah, ya. Malu kalau baik, ya, malu kalau tidak mengerjakan yang buruk, ya. Malu kalau tidak ikut-ikutan mengerjakan yang buruk. Malu kalau dilihat di masjid, malu kalau dilihat di majelis ilmu. Ini malu yang salah. Ya, jamaah rahimakumullah, sifat malu yang benar itu selalu membawa kepada kebaikan, selalu membawa kepada keimanan. Inilah sifat malu yang benar. Jamaah rahimakumullah, maka betapa butuhnya kita dengan sifat malu, agar kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita malu kepada manusia, sehingga selalu menjaga hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia. Ya, hablun minallah wa hablun minan nas. Hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia terjaga karena sebab sifat malu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, rasa malu mengantarkan manusia, ya, kepada mengerjakan yang wajib dan meninggalkan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Hendaklah kalian malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Ya, hendaklah kalian malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, sifat malu membawa kita semuanya atau mengharuskan kita semuanya untuk malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara contohnya Nabi Yusuf alaihissalam tatkala diuji Allah dengan seorang wanita yang disebut Zulaikha, ya, istrinya atau permaisurinya raja. Ketika wanita tersebut merayu, ya, untuk berbuat keji, maka Nabi Yusuf alaihissalam, di antara sebab terjaganya dari perkara keji tersebut adalah sifat malu. Allah kisahkan dalam surat Yusuf ayat yang ke-23, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi, dan wanita tersebut yaitu Zulaikha yang mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf alaihissalam. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak, menguji Nabi Yusuf alaihissalam untuk menundukkan pandangannya. Wanita tersebut menutup pintu-pintunya. Ia kemudian mengatakan, haytalak, kemarilah ke sini, kemarilah aku untukmu. Qala ma'azallah, maka sifat malu membawa Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, qal ma'azallah, a'udzubillah. Nabi Yusuf mengucapkan a'udzubillah, ya, dengan lafaz yang lain mengatakan ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi, sesungguhnya dialah Allah Tuhanku. Ahsana maswai, sebagai tempat kembali yang terbaik. Dialah Allah tempat aku berlindung. Innahu la yuflihuz zalimun, sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung.
Orang-orang yang zalim tidak akan sukses, tidak akan selamat. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, sifat apa yang membawa Nabi Yusuf alaihissalam terjaga dari fitnah yang sangat besar? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan fitnah wanita atau fitnah laki-laki ya untuk wanita sama ya. Kenapa disebut fitnah wanita? Keumuman laki-laki sangat mudah tergoda, tapi sama juga ya, wanita juga tergoda oleh laki-laki, maka fitnah wanita sama juga fitnah laki-laki. Ma taraktu fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa. Rasulullah bersabda, aku tidak tinggalkan fitnah yang paling berat untuk laki-laki lebih daripada fitnah wanita. Dalam hadis yang lain, fattaqud dunya wa taqun nisa. Takutlah dengan fitnah dunia dan takutlah dengan fitnah wanita. Dari semua fitnah dunia yang Rasulullah khususkan, yang Rasulullah sebutkan adalah fitnah wanita. Takutlah dengan fitnah dunia dan takutlah dengan fitnah wanita. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang sangat berat bagi seorang laki-laki adalah fitnah wanita. Demikian sebaliknya, yang paling berat buat wanita adalah fitnah laki-laki. Maka tidak menjaga kecuali sifat malu. Tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, seorang yang memiliki sifat malu ia terjaga. Ia mau bermaksiat, di hadapan fitnah wanita tersebut ia ingat Allah, tidak, saya malu kepada Allah. Allah melihat saya, Allah mendengar saya, Allah mengawasi saya. Ya, ia malu kepada wanita tersebut, tidak, ya saya malu. Ya, di hadapan saya seorang wanita, saya laki-laki, harusnya laki-laki yang kuat, laki-laki yang tegar, laki-laki yang bisa memberikan contoh yang baik, laki-laki yang bisa membimbing, mengarahkan, menasehati. Ya, saya malu. Ya, demikianlah sifat malu menjaga kita. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'man nisa nisaul ansar, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Lam yakun yamna'hunnal haya, mereka tidak terhalangi sifat malu, an yatafaqqahna fid din, untuk mempelajari agama ini. Ya, ini penjelasan secara detail bahwa malu itu pada tempatnya, malu yang benar, yaitu malu kalau tidak menjalankan perintah Allah, malu kalau tidak meninggalkan larangan Allah. Ini malu yang benar. Tapi dalam urusan menuntut ilmu, mempelajari ilmu, wanita dengan sifat menonjolnya adalah sifat malu. Namun demikian tidak terhalangi dengan sifat malunya untuk belajar agama, untuk bertanya tentang agama. Maka Rasulullah memuji para wanita Ansar. Ya, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar, mereka tidak terhalangi dengan sifat malunya untuk bertanya tentang agama, untuk belajar agama ini. Jamaah rahimakumullah, ini kisahnya Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran. Fahal 'alal mar'ati ghuslun idahtalamat. Apakah seorang wanita wajib mandi kalau ia mimpi basah? Faqala na'am idza ra'atil ma. Maka Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, benar, ia wajib mandi jika ia melihat air. Ya, jika ia melihat air mani. Ya, ini ada pada laki-laki dan ada pada perempuan. Tentu berbeda ya bentuknya atau jenisnya, namun sama-sama ada airnya ya. Maka kalau melihat air maka wajib mandi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis kita yang kedua di kesempatan malam yang mulia ini
yaitu hadis Abdullah atau Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Di antara perkara yang diwarisi dari para nabi yang terdahulu adalah jika engkau tidak malu, kerjakan sesuka hatimu. Jika engkau tidak malu, maka kerjakan sesuka hatimu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalimat yang pendek yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan diambil dari para nabi dan para rasul. Warisan dari para nabi dan para rasul yaitu idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, kerjakan saja. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada dua makna kerjakan jika engkau tidak malu. Makna yang pertama ya, bahwa jika engkau tidak memiliki rasa malu, maka kerjakan sesuka hatimu. Allah akan membalas sesuai dengan amalmu. Ini makna yang pertama. Ya, jika engkau tidak memiliki sifat malu, maka kerjakan apa saja. Ya, nanti Allah yang akan menghisab, Allah yang akan membalas. Ini makna yang pertama. Artinya ancaman, ya, ini ancaman. Ya, seperti orang tua yang marah pada anaknya, pergi saja misalnya. Ini bukan perintah untuk pergi. Ya, tapi itu ancaman. Kalau benar pergi, maka tentu itu terancam dengan ancaman orang tua tadi. Maka demikianlah jika engkau tidak malu, kerjakan saja. Ya, seakan demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semisal dengan i'malu ma syi'tum. Surat Fussilat ayat 40. I'malu ma syi'tum. Kerjakan apa yang kalian inginkan. Ya, kerjakan sesuka hati kalian. Dalam surat Az-Zumar ayat 15, fa'budu ma syi'tum min dunihi. Sembahlah siapapun yang kalian inginkan. Ya, Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 15, sembahlah siapa saja yang kalian inginkan. Ya, ini tadi maknanya kerjakan apa saja, sembah siapa saja, tinggal tunggu hisab Allah, tinggal tunggu balasan Allah Subhanahu wa taala. Artinya setelah Allah menjelaskan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, maka sembahlah Allah saja. Ya, kok masih tidak menyembah Allah, maka katakan ini, fa'budu ma syi'tum min dunihi. Silahkan sembah siapa saja selain Allah. Jamaah rahimakumullah, makna yang kedua, ya, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, kerjakan sesuka hatimu. Di sini maknanya adalah boleh. Ya, maknanya boleh. Artinya jika engkau ingin mengerjakan sesuatu, yaitu perkara yang memang tidak harus malu, maka kerjakan saja. Ya, sesuatu yang memang tidak harus malu, maka kerjakan, silakan. Itu sesuatu yang boleh, sesuatu yang mubah, maka kerjakan saja, jangan malu. Ini pada batasan sesuatu yang boleh, sesuatu yang mubah, sesuatu yang halal, maka kerjakan saja, tidak usah malu. Ini maknanya. Tapi kalau itu larangan Allah, maka harusnya Anda malu. Ya, kalau itu meninggalkan perintah Allah, seharusnya Anda malu. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, dua tafsiran dari hadis ini yang tidak bertentangan, ya, semuanya benar. Ya, kalau mau berbuat sesuka hati dan siap bertanggung jawab di hadapan Allah, silakan. Ya, atau mau berbuat sesuka hati dalam perkara yang memang itu boleh, itu halal, itu mubah, ya, silakan kerjakan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah,
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan yanbaghi lil insan mura'atun nas wa an la yaf'ala ma yustahya minhu bainahum. Hendaklah seseorang menjaga perasaan manusia agar ia jangan mengerjakan sesuatu yang itu dianggap malu di antara manusia. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, artinya ada perkara-perkara yang halal, perkara yang boleh, ya, tapi seperti itu malu untuk dikerjakan di hadapan manusia, maka tinggalkan, itu lebih baik. Contohnya minum berdiri, jamaah rahimakumullah. Ya, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis melarang minum berdiri, la yashrabanna ahadukum wa huwa qa'im. Janganlah seorang dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Tapi dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW pernah minum berdiri. Rasulullah SAW membiarkan sebagian sahabat minum berdiri. Ini artinya apa? Boleh. Ya, minum berdiri itu boleh walaupun lebih utama duduk. Dalam adab dan kebiasaan kita di masyarakat, di antara kaum muslimin, ya, memang minum hendaknya duduk, ya. Banyak kita pahami di masyarakat tidak pantas ya minum berdiri. Ya, kurang sopan minum berdiri. Ini jamaah rahimakumullah. Sehingga sesuatu yang kita malu, saya malu kalau minum berdiri. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tinggalkan yang seperti itu. Berarti hendaknya Anda minum dalam keadaan duduk, ya. Kalau tidak ada kursi minimal jongkok, ya, minimal jongkok, ya, itu lebih mulia, lebih jauh dari sifat malu dengan minum berdiri tadi. Ini jamaah rahimakumullah, sama halnya dengan makan, ya. Makan sama dengan minum. Makan berdiri, ya, itu boleh, ya, walaupun lebih utama duduk. Tapi berdiri bagaimana? Boleh. Sebagian sahabat makan berdiri, dilihat Rasulullah SAW dan tidak ditegur, artinya itu boleh. Ya, maka makan berdiri boleh, tapi dalam kebiasaan di masyarakat kita itu lebih parah, lebih berat daripada sekedar minum berdiri tadi. Lebih parah lagi kalau makan berdiri. Maka yang seperti itu tinggalkan. Kecuali, ya, jamaah rahimakumullah, keadaan sulit, keadaan mendesak, ya. Dalam acara walimah misalnya, tempat sangat terbatas, semuanya penuh, ya, kursi semuanya penuh, bahkan berdiri saja berdesak-desakan. Bagaimana mau menikmati hidangan, ya? Akhirnya ngambil minum sambil berdiri, makan sambil berdiri, boleh tidak? Jawabannya boleh. Ya, kecuali tadi, kok saya malu, ya, kalau harus minum berdiri. Ya, saya malu, kurang sopan, ya, kalau dilihat manusia misalnya. Alhamdulillah, kerjakan, ya, cari tempat bisa jongkok misalnya dan seterusnya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan min uqubatil ma'asi zihabul haya. Di antara hukuman dosa dan maksiat adalah hilangnya rasa malu. Ini kita takut kepada Allah, jamaah rahimakumullah. Ya, ternyata iman kita ini naik dan turun. Ya, demikian cahaya di dalam hati kita ini juga terang redup, ya, naik turun juga sama. Di antara yang menjadikan iman kita turun, cahaya kita redup, ya, itu dosa dan maksiat. Maka dosa dan maksiat itu meredupkan sifat malu. Dosa dan maksiat itu melemahkan sifat malu. Berbuat dosa, mengulang lagi, terbiasa dengan dosa, ya, akan bebal, ya, akan terbiasa dengan dosa. Sudah tidak ada malu lagi. Ya, mungkin pertama dak-dikduk di hati, ada guncangan di hati, ya, takut, ya, dan ada perasaan macam-macam. Yang kedua masih ada sedikit, yang ketiga hampir tidak ada, bisa jadi seterusnya sudah tidak ada lagi perasaan dak-dikduk mengerjakan dosa. Tidak ada lagi perasaan malu untuk mengerjakan dosa. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam
Ibnul Qayyim rahimahullah bahwa dosa dan maksiat di antara hukuman Allah di dunia adalah hilangnya sifat malu. Alladhi huwa madatul hayatin lil qalbi, madatu al hayati lil qalbi. Padahal sifat malu itu adalah kebutuhan pokok untuk hidupnya hati. Sifat malu ini kebutuhan pokok untuk hidupnya hati, makanan pokok untuk hati. Wa huwa aslu kulli khair. Kata Ibnul Qayyim, dan sifat malu itu sumber dari semua kebaikan. Wa dhihabu kulli khairin bi ajma'ihi. Dan hilangnya sifat malu merupakan hilangnya semua kebaikan. Ya, hilangnya sifat malu itu hilangnya semua kebaikan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali seperti yang kita bahas di awal tadi. Ya, yang kita bahas di awal tadi bahwa sifat malu ini membawa semua kebaikan. Sifat malu ini yang mengantarkan semua cabang keimanan. Kenapa? Karena malu cakupannya adalah malu kepada Allah, sehingga semua yang datang dari Allah kita kerjakan, semua yang dilarang Allah kita tinggalkan. Demikian yang kedua, cakupan malu adalah malu kepada manusia, sehingga kita dengan sifat malu akan selalu berbuat baik pada manusia. Dengan sifat malu kita sangat menjaga diri, jangan sampai mengganggu manusia. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka bagaimana kita menjaga sifat malu? Jawabannya ini, jaga ketaatan kepada Allah, jaga ketakwaan kepada Allah. Ya, selalu dekatkan diri kepada Allah. Orang-orang saleh itu sangat malu kepada Allah. Rasulullah SAW disifati asyaddu hayaan minal adra fi baitiha. Rasulullah itu lebih malu daripada wanita atau gadis yang dipingit di dalam kamarnya. Ya, gadis yang tidak pernah keluar dari rumahnya, sangat dijaga orang tuanya. Ya, digambarkan ya gadis yang seperti ini bagaimana? Tentu sangat malu, sangat pemalu ya. Ya, tinggal mengarahkan tadi malunya malu yang benar ya. Ini ternyata Rasulullah lebih malu daripada gadis yang dipingit tadi. Kami melihat Rasulullah SAW ketika malu itu berubah dari wajahnya. Kami tahu dari wajahnya, dari wajah yang mulia Rasulullah SAW, karena beliau sangat malu. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, sifat malu ini yang sangat menjaga kita semuanya. Seorang muslim sangat terjaga agamanya karena sifat malu. Suami dan istri juga sama, hubungan di antara keduanya sangat terjaga kalau di antara keduanya ada sifat malu, terjaga sifat malu. Demikian ya, masyarakat secara umum sangat mulia kalau sifat malu itu terjaga. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita kaji mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, ada 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus setelah kita meninggal? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Salah satu bentuk dari sedekah jariah ialah wakaf untuk masjid atau lahan dakwah. Alhamdulillah, Masjid Pogung Dalangan kembali membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berwakaf, bersama membebaskan lahan untuk perluasan masjid dan pengembangan sarana dakwah dengan target dana wakaf sebesar 10 miliar rupiah. Pembebasan lahan rencananya akan digunakan untuk perluasan Masjid Pogung Dalangan dan pengembangan sarana dakwah seperti Gedung Ma'had dan Ma'din, Rumah Asatidzah, Studio MPD TV, serta Mualaf Center. Insya Allah, target kebutuhan akan berkembang menyesuaikan kesepakatan dengan pemilik lahan. Semoga Allah mudahkan. Mari bergabung bersama kami dan raih pahala jariah, baik atas nama diri sendiri maupun orang-orang yang kita cintai. Penyaluran dana wakaf dapat dilakukan melalui rekening wakaf berikut: 888 786 0004 atas nama Masjid Pogung Dalangan, atau scan secara langsung kode kris berikut. Untuk konfirmasi dan info lebih lanjut, silakan menghubungi kontak person kami
Jazakum